IHSG lanjut terkoreksi di hari pertama sesi perdagangan bulan Februari 2026 dan bumi ARB. Ya nggak cuman bumi sih yang anjlok ya. Saham-saham konglo yang lain juga banyak yang anjlok. Misalnya saham-saham Pak PP juga anjlok itu. Pada merah semua. Kementerian SDM juga hari ini diberitakan pangkas produksi batu bara di RKAB 2026 ya. Dan market sih sepertinya merespon negatif karena khawatir ganggu kinerja emiten-emiten batu bara, dan ini juga kemungkinan yang bikin atau yang jadi sentimen negatif bagi saham-saham yang dia masih punya batu bara di situ, misalnya bumi gitu ya. Jadi bumi gimana nih? Apakah retail nafas pendek yang masih pegang bumi gitu ya, terus masih aman atau enggak, dan sampai kapan IHSG ini ambruk? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Fintrago Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu. Hari ini melemah 4,9%. Akhirnya ditutup pelemahannya di sesi penutupan hari ini lebih kecil dari 5%. Nggak minus 5% lah akhirnya ya. Ya meskipun masih 4,9% sih. Kalau dibuletin juga masih 5%. Momentum turunnya kalau dilihat dari puncak Januari sampai sekarang lumayan kencang. Bahkan hari ini tutup di 7922. Ini kalau kita ubah view chartnya jadi line chart, kelihatan sekali ada zigzag lower high lower low di sini ya. Artinya apa ya? Artinya ini peluang untuk lanjut ke bawah masih cukup besar, meskipun tetap ada peluang untuk membal-membalnya. Kalau kemarin saya pikir dengan IHSG bikin ya 2 hari hijau gitu ya, membal, apalagi hari Kamisnya kan membal gitu ya, clear membal dari area-area support 7,5 masih direspon jadi support tuh area hijau-hijau ini nih. Kemudian membal disusul hari Jumatnya, meskipun candle body candle hijaunya itu kecil sekali, cenderung indecision, tapi masih hijau, masih membal dan higher low candle meskipun cenderung indecision. Saya pikir masih ada naik-naiknya, entah itu ngetes 8,5 atau nutup gap ini dulu, tapi ternyata hari ini IHSG melemah 4,9%, tutup di 7922. Jadi peluang untuk lanjut ke bawah jadi makin besar itu ya. Jadi hati-hati sampai kapannya kalau ukuran waktu. Mudah-mudahan semakin cepat pihak bursa meyakinkan pihak asing untuk percaya lagi berinvestasi ke sini, ke Indonesia. Jadi makin cepat pula si IHSG-nya membal, makin cepat proses perbaikan di IHSG di pasar modal Indonesia itu makin cepat juga. Kita pantau aja sama-sama. Kalau ukuran waktunya kapan persisnya, sekarang per video ini dibuat, kapan persisnya ini IHSG ambruk-ambrukan, nggak tahu. Tapi buat saya sih makin cepat makin bagus ya. Kalau misalnya yang kita lihat area 7,5 ada peluang di breakdown nggak? Ada. Karena ini bisa jadi juga, bukan nakut-nakutin, tapi ini untuk supaya kita lebih aware aja, karena kalau ternyata IHSG breakdown 7800, peluang untuk lanjut ke bawah 7,5 itu makin besar, dan lanjut ke 6800-an atau bahkan 7000 atau bahkan 6800 ya, di bawah 7000 maksud saya, itu juga makin besar, karena ini ada kemungkinan ini awal swing korektif dari swing yang lebih gede gitu loh. Ya, begitulah kondisinya. Jadi tetap stay safe buat yang trading. Jangan lupa pasang trailing stop loss, take profitnya juga kalau perlu. Kalau bisa, yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, luangkan waktu untuk pantau. Kalau nggak bisa pantau, ya udah, entah itu mau nge-swing incer di bawah gitu ya, atau pasang-pasang strategi antisipasinya kayak stop loss, trailing stop, take profitnya. Yang penting sementara ini sekarang dan sementara ini dalam waktu dekat ke depan, fokusnya adalah amankan equity, amankan peluru, supaya kalau ada tanda yang oke di market, kita bisa nembak lagi gitu ya. Kemudian ya hari ini bumi apa namanya,
Bumi ARB sebenarnya nggak cuman Bumi lah, ini IHSG juga ambruk di pemberat IHSG maksud saya. Itu ada beberapa saham konglo yang bobotnya besar ke IHSG, misalnya saham-sahamnya Pak PP gitu ya, brand, meskipun sisa 2,3% minusnya tapi minus. Dan tadi sempat naik lagi, sempat turun sampai ke 7800 tuh si brand ya. Dan cuan malah ARB nggak bergeming. Dan ini juga hati-hati buat yang punya barang, karena hari ini belum berhasil lanjut ke 2000-an. Yang punya barang hati-hati kalau sampai breakdown 13.30 lagi gitu ya. Mudah-mudahan sih membal, tapi kalau breakdown 13.30 lagi ya hati-hatilah. Dan kemudian apa lagi? Petro ARB ya, 6.000. Dan hati-hati buat yang punya Petro, jika turun dan tutup di bawah 6.000, maka uptrend ini selesai nih. Peluang untuk turun lebih dalam tuh jadi lebih besar ya. Bisa ke bawah 5.000 sih ini arahnya. Area ya itu situ aja 4,5 tuh. Ya. Hati-hati kalau sampai turun dan tutup di bawah 6.000. Kalau cuman nyolek di bawah 6.000 doang tapi tutupan 6.000 atau lebih atas lagi, lebih 6.025, 6.050, 6.100, aman-aman aja disimpan buat yang punya barang, nggak masalah. Tapi kalau tutup 5.975 misalnya, besok ya misalnya tutup 5.975 atau 5.950 atau lebih bawah, nggak enak nih ya. Next ada TPIA merah jelas. Sejak kemarin tutup di turun bawah 6.275 nih udah nggak enak, apalagi hari ini nge-breakdown. Kita perlu zoom out dikit. Nah setelah di zoom out, ini ada area 5.275. Memang areanya memang lebar sekali ya. Jadi misal buat yang masih incer TPIA, tunggu sinyal reboundnya dulu aja sih, daripada buang-buang peluru dan daripada entry dengan risiko yang masih sangat lebar stop lossnya gitu ya. Saya lebih pilih, opini pribadi saya lebih pilih tunggu peluang rebound dulu, karena selama nggak turun tutup di bawah 5.275 ya, struktur eksternalnya sih masih menarik untuk diperhatikan ya, ini si TPIA ya. Next Sidia mah ini karena hari ini turun, apalagi tutup di bawah 1015, tutup di 1000 pas, tunggu dulu aja lah, ini momentum turunnya kencang, jadi biarin dulu aja sampai dia clear, ada tanda bullish reversal yang jelas gitu ya. Nah kemudian kita ke Bumi nih, banyak sekali ini yang nanyain Bumi, karena juga saya yakin banyak yang punya, dan mungkin juga banyak yang punya di harga ke atas gitu ya. Hari ini Bumi ARB, dan juga hari ini ada berita yang tadi di awal dibahas ya, RKAB batubara dipangkas 40-70% dibandingkan dengan target tahun lalu. Gitu sih, dipangkas ya. Wajar kalau ini direspon negatif oleh pelaku pasar, karena jelas di kondisi market yang kayak gini dan menimbulkan kekhawatiran kalau kinerjanya nanti bakal terganggu gitu ya. Ya wajar sih kalau direspon negatif. Alhasil beberapa emiten, bukan beberapa sih, saham-saham emiten batubara kayak Bumi, Indi, PTBA kempes lagi tapi masih hijau. Sempat naik kan ya. Terus ITMG, ADI hijau, ADI hijau. Enggak semua sih yang yang merah, tapi mostly merah. Nah poinnya adalah Bumi nih. Bumi ARB buat yang kemarin nungguin Bumi mudah-mudahan membal, ketika kemarin tuh ada doji, sayangnya hari ini nggak membal ya. 2 hari berturut-turut ada doji, ternyata hari ini lanjut dijorokin, tutup di 220, turunnya sudah lebih dari 50% sejak puncak di bulan Januari. Jadi puncak tahun ini ada di harga sini kan 484 ya, turun hari ini tutup di 220, lebih dari 50%, itu 50 berapa ya, 54,55%. Ini banyak, karena untuk recover misalnya punya modal
di atas 450, punya modal di atas 450, katakan 470, amit-amit ya, mudah-mudahan nggak ada yang nyangkut di situ lah. Retail nafas pendek mudah-mudahan nggak ada yang nyangkut di situ. Tapi misalkan ada yang punya modal di 470-an, recovernya butuh 100% dari harga sekarang ya. Itu sih yang nggak enak. Pertanyaannya adalah masih aman nggak disimpan? Buat saya sekarang, saya lebih pilih lihat respon marketnya aja dulu. Karena sampai sekarang bumi belum ada tanda bullish reversal yang clear, enak untuk diikutin. Terus strukturnya ini udah jelas sih, sejak dia turun ke bawah 354, uptrend minornya selesai, peluang untuk turun atau retracement lebih dalam itu jadi makin besar. Dan iya sampai hari ini sejak dia turun ke bawah 354 ya makin dalam kan itu ya turunnya. Kemudian kalau kita lihat struktur eksternalnya, memang selama dia nggak turun ke bawah 126 ya 126 tuh. Selama dia nggak ke bawah 126, struktur eksternalnya masih uptrend. Pertanyaan saya adalah, apa iya mau ngehold sampai di situ? Tapi mudah-mudahan sih nggak nyangkut di modal yang terlalu tinggi. Kalau misalnya ada yang nyangkut, mudah-mudahan juga baru incer pengen beli gitulah ya. Karena kalau misalnya baru incer pengen beli dan belinya di sekarang, memang area yang ada kotak hijaunya ini berpeluang jadi area beli. Salah bukan di situ ya. Itu kan insider tuh. Nah, di sini nih sama aja sih, udah dites. Tadi open area itu dan membal. Enggak sih. Tadi open atas turun ke area ini. Mudah-mudahan membal. Tapi apakah membal atau enggak ya kita lihat besok ya. Jadi jawabannya apakah bumi masih aman atau enggak? Saya nggak bisa bilang aman atau enggak kalau misalnya belinya itu nggak pakai money management, nggak atur, nggak perhatiin risk management di portofolionya. Jadi diatur sesuai ukuran sendalnya masing-masing. Saya akan tunggu dulu sinyal bullish reversal yang muncul nanti kayak gimana. Dan hati-hati ketika muncul sinyal bullish reversal, bumi masih rawan kepentok atau masih rawan merespon area 340, 350-an, 340 sampai 360 kayaknya nih. Ya, 340 sampai 360-an sebagai area resisten. Itu dulu kali ya. Dan dengan kondisi terakhir sekarang ini masih bisa dibilang ya bumi arahnya masih ke bawah karena belum ada tanda bullish reversal yang enak aja gitu. Ya, itu ya. Mudah-mudahan bisa diterima lah. Kalau kita ukur, ini ada dominan break, bahkan CP1 juga ada sih. 386 kita lihat dulu lah. Nyampe target TP2 dari setup dominan break sell yang sorry. Di situ dong. Dibablas. Target TP2 nya di 154 tuh. Kalau CP1 nya di sini ya 348 ya, extend target TP1. Makanya kalau misalnya ini ada naiknya, hati-hati di area 340 sampai 360-an itu ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight untuk bumi. Buat yang masih yakin sama aksi-aksi korporasinya bumi, yakin dengan kinerja bumi ke depannya dengan akuisisi tambangnya, silakan cari area-area beli yang tanda kutip low risk gitu ya. Sekarang kita bahas stock ideas kemarin nih. Ada beberapa, ada 3. Pertama KLBF. Si KLBF kemarin strateginya ngantri 11.20, nggak dapet nih, low-nya cuma 11.25. Buat yang masih minat beli KLBF yang ngantri dulu 11.20 nggak apa-apa, 11.20 dan 10.85 nggak masalah. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 10.50 gitu ya. Kemudian yang kedua ada Sofa, dapat barang ini sih ngantri 370-nya. Tapi ya hati-hati ya, kalau sampai ternyata besok breakdown 332 ya udah berarti gagal. Tolong yang beli diatur size-nya supaya kalau misalnya apes kena stop loss hilang duitnya nggak terlalu sakit.
Kemudian berikutnya Zata. Nah, kalau Zata nih belum dapat barang karena strateginya ngantri di 90, di 81 gitu ya. Tadi pagi naik dulu dia ke 123 waktu tadi live siang review market tengah sesi sempat dibahas kalau misalnya Zata strategi Zata itu boleh di cancel dulu karena dia sempat naik ke atas 120 hampir ke 128 ya, hanya 123 sih, 5 tik lagi 128. Tapi buat yang masih penasaran, masih percaya Zata masih bisa naik ya, atau masih minat banget beli Zata ya, silakan ngantri 90 dan 81, stop loss kalau turun dan tutup di bawah 73. Terus ya, hati-hati diatur money manajemennya karena range setupnya ini jauh. Next ada, sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada dua nih yang di request sekarang, MLPL. Jadi kasusnya adalah, maksudnya kisahnya adalah si MLPL ini lagi ada barang modal di 134, sempet floating profit tapi belum sempat jualan, dan kemarin karena sempat ada trading halt 2 kali maka belum sempat jualan, jadinya sekarang floating minus dari yang tadinya floating profit. Nah, paling ini sih, pertama adalah ini lesson pertama adalah buat kita semua, kalau lagi ada barang yang floating profit jangan lupa diamankan dengan trailing stop atau semacamnya. Stop loss yang tadi di bawah digeser ke atas, itu boleh ke atas harga beli, minimal PEP plus fee nya juga lah, kasih cuan-cuan dikit gitu ya, atau atur percentage dari cuan yang sekarang hilang berapa persen ke bawah, situ jualan, itu nggak masalah sebenarnya, untuk antisipasi kondisi market yang nggak sesuai keinginan, yang tiba-tiba ujuk-ujuk ngepot balik arah gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, sekarang gimana? Enaknya gimana? Nah, sekarang si MLPL ini lagi ngetes area-area yang memungkinkan memang dia direspon jadi support ya. Tapi sebentar. Nah ya. Tapi di sini kalau ini kita anggap head and shoulder juga boleh sih. Kalau ini head and shoulder, targetnya masih di bawah. Mudah-mudahan masih ada nge-swing ke atasnya lagi. Nah, ini nih, berarti ini setupnya udah nggak dipakai. Ketika nge-swing ke atas lagi, hati-hati di area-area yang di breakdown ya, seperti 128, 130 sampai 135. Berarti incar di area harga modal yang ada di porto sekarang, berarti itu. Kalau misalnya untuk sell on strength kurang lebih kayak gitu. Mudah-mudahan mudah-mudahan sih bisa lebih, karena di sini ada gap yang belum ditutup. Jadi mudah-mudahan bisa ke 150-an. Tapi kapan nyampe situ saya nggak tahu. Yang jelas area sekarang adalah area yang masih memungkinkan direspon jadi support. Nggak menutup kemungkinan besok itu ada membal-membalnya. Jadi mau manfaatin membalnya jadi peluang untuk sell on strength itu nggak ada masalah, tinggal diatur aja sesuai risk profile-nya masing-masing ya, yang sanggup diterima gitu sih. Paling kayak gitu dulu. Kemudian berikutnya ada kaki ya. Kaki sih kenapa ya tadi? Pertanyaannya kaki kok gak goyah ARB. Oke lah. Poinnya sih gini, kita lihat dari sisi teknikalnya aja ya. Kaki berapa bulan yang lalu, di tahun lalu di bulan Agustus tepatnya, itu bangun dari 50, kemudian bikin resisten di 87 ya. September dites, kemudian awal Oktober dites juga dengan open di atas, sempat naik lanjut ke 106, terus balik lagi tutup di 79. Kemudian dites lagi di Januari kemarin, ngetes beberapa kali di 187 2 kali ya, sampai di tanggal 28 itu di break out 87 nya, tutup di atas 87. Tapi sayangnya besoknya tanggal 29 balik lagi ke bawah 87, 29 ke bawah 87, 30, tutup di 87. Hari ini awal Februari 2026 tutup di 85.
Jadi kesimpulannya adalah ini hati-hati. Cuman kalau kita lihat strukturnya lah ya, kalau kita lihat strukturnya, nah selama nggak ke bawah 71 ya masih oke-oke aja. Kalau misalnya entah itu mau diincer pengen beli, berarti area belinya itu di sekitar sini. Areanya memang lebar ya, range harga segini memang lebar pasti areanya. Dan stop loss di bawah 71 ya, berarti 70 atau lebih bawah. Kemudian target jelas di atas 100 sih. Mudah-mudahan bisa nge-breakout 105. Ini saham yang belum lama IPO, belum ada setahun IPO. Bengkel seingat saya ini ya, kaki ini. Koreksi saya kalau saya salah di kolom komen di bawah. Dan ya, kalau misalnya ada yang minat mau incer kaki, coba perhatiin area hijau-hijau ini sebagai area beli. Karena beberapa kali nih, 2 kali direspon jadi area support ya. Mudah-mudahan membal. Dan kalau besok sih besok 89. Wah, lihat besok aja lah, ini bisa ke atas 9, main-main ke atas 90-an atau enggak. Tapi yang jelas, yang pertama buat yang pengen beli, yaitu area hijau-hijau itu area belinya boleh diincer. Yang udah punya barang juga sama, area yang diwaspadai yaitu 71. Kalau breakdown 71 hati-hati gitu ya. Next kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok hari Selasa 3 Februari 2026. Ada 3 saham lagi, Bapak Ibu bisa masukin watchlist jika belum ada ya. Saham pertama ada EMAS emas. Ya, ini saham emiten gold. Hari ini melemah memang 9,9%. Sempat turun sampai ke 5600, tutup di 5900 dan doji candle. Saham ini cenderung uptrend kalau kita lihat trennya, dan saham yang belum lama IPO ya, cenderung uptrend. Sebenarnya sih dengan dia turun ke bawah 5850 ada peluang terkoreksi lebih dalam sih. Mudah-mudahan ini doji besok dilanjut membal, bikin candle hijau itu makin oke tuh, makin keren kalau kejadiannya kayak gitu. Nah, jadi ceritanya ini spek buy. Jadi kalau misalnya minat beli emas, silakan ngantri 5850 boleh, 5800 boleh. Stop lossnya di 5350 gitulah ya. Targetnya nggak incar terlalu banyak dulu, incar 7000 dulu aja. Saham kedua ada Indi. Indi tadi bisa dibilang kemakan sentimen negatif dari produksi yang dipangkas itu ya di RKAB batubara 2026. Makanya hari ini melemah 13%, tutup di 2820. Saya juga ngarep Indi ini koreksi sih, dan ya hari ini koreksi. Kemudian kalau kita lihat di sini, ini ada setup di sini yang kebentuk. Kemudian strukturnya naik nih, jelas strukturnya masih naik. Ya, strukturnya naik. Kemudian selama dia nggak turun ke bawah 2140 sebenarnya aman-aman aja. Yang cukup menarik buat saya adalah area resisten 2600-an ini nih. Dia di breakout pakai rally, kemudian bikin base, kemudian rally lagi lanjut dan bikin puncak di harga 3600 ya di tanggal 22 Februari lalu. Mudah-mudahan disamperin nggak pakai lama dalam waktu dekat ke depan. Dan strateginya ngantri aja di 2600 buat yang minat pengen beli. Stop lossnya kalau turun dan tutupnya juga di bawah 2450. Jadi kalau cuma turun ke 2440 terus membal lagi, tutup di atas itu nggak masalah disimpan. Tapi kalau tutupan di 2440 atau lebih bawah, berarti gagal nih strategi ya. Kita nonton dulu, cari area beli yang lebih enak. Cari area beli dan setup yang lebih enak. Targetnya kita ambil area gap ini nih, kebetulan juga di situ ada target TP full cycle dari setup yang udah kebentuk, udah pernah disamperin, dan mudah-mudahan bisa lancar ke sana lagi ya. 3150, 3210. Itu targetnya situ dulu aja. Lumayan kok. Kalau misalnya dapat barang di 2600 dan mudah-mudahan langsung membal ya. Kemudian nyampe 3150 itu udah lumayan juga. Coba ya, kita itu dari sini sampai sini. Tuh 25% lumayan kan. Ya, dengan
risiko potensi gain segitu, resiko cuman ya kalau tutup di bawah 2450. Jadi risiko rasionya juga oke. Gitu ya. Yang ketiga, MDKA. MDKA hari ini ARB sih. Hari ini ARB, dan kalau kita zoom out masih cenderung uptrend kan ya. Kita lihat strukturnya, pullback terakhir sebagai inducement udah ditembus, artinya ya uptrend minor sudah selesai. Ada potensi terkoreksi lebih dalam, retracement lebih dalam. Retracement dimulai, terkoreksi lebih dalam, dan hari ini ya terkoreksi memang lebih dalam dibandingkan dengan 3180 ya. Kemudian sebelah kirinya ini ada area-area yang menarik. Ini ada area resisten yang di breakout waktu itu ya, 2700-an. Nge-breakoutnya itu juga pakai, ini ada rally, kemudian ada koreksi dulu, bikin base dulu lah, formasi base dulu, kemudian dia lanjut rally lagi. Nah, area ini bisa diperhatiin jadi area beli. 2710 itu boleh ngantri situ buat yang minat pengen beli MDKA. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 2530. Targetnya ya kita incar 3200-an dulu aja ya. Mudah-mudahan bisa lebih, tapi lumayan kalau udah nyampe 3200 juga mau TP-TP dulu nggak apa-apa. Itu tadi 3 sambilan kami untuk besok hari Selasa tanggal 3 Februari 2026. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.